ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Yang kami takdimkan para dewan juri, para alim ulama khususnya di Nusantara ini, dan para masyayikh kami. Annallaha yaqaduhum wa yansuruhum bisihah wal afiyah. Dan para kawan-kawan yang sedang berjuang dalam dakwah Islami, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang komprehensif dan universal. Komprehensif berarti bahwa syariat Islam merangkum seluruh kehidupan kita, baik dari sisi ritual atau ibadah maupun sosial atau muamalah. Sedangkan universal bermakna bahwa syariat Islam dapat diterapkan di setiap waktu dan tempat hingga hari akhir nanti. Mengenai permasalahan ekonomi telah dibahas di bab muamalah, dan bentuk aturannya berupa halal dan haram. Karena harta yang kita dapat dari ada yang cara halal dan cara yang haram. Untuk cara yang halal dan cara yang haram, kita semua pasti sudah tahu semua ya. Misalnya, harta yang diperoleh dari transaksi akad yang sah, maka hukumnya halal. Nah, sedangkan harta yang diperoleh dari penipuan, maka hukumnya haram. Selain mengetahui cara halal dan cara haram, kita perlu mengetahui nilai-nilai sistem perekonomian Islam. Apa saja nilai-nilai sistem perekonomian Islam itu? Yang pertama, dalam perekonomian masyarakat luas akan lebih menjadi baik apabila diterapkan kerangka atau norma-norma Islami. Salah satunya adalah perdagangan yang didasari atas ridho birido, atau saling merelakan antara semua pihak yang bertransaksi. Dalam surat An-Nisa ayat 29 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum, janganlah kalian makan harta sesamamu dengan cara yang batil atau cara yang tidak benar. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali dalam perdagangan yang didasari ridho birido atau saling merelakan antara semua pihak yang bertransaksi. Nilai yang kedua yaitu keadilan sosial, dan dalam keadilan dan persaudaraan yang menyeluruh. Karena dalam ekonomi Islam mengharuskan semua adil, semua mendapatkan keadilan, dan tidak boleh ada yang dirugikan. Dalam nilai yang kedua ini memuat dua hal, yaitu keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Keadilan sosial berarti bahwa Islam memandang semua manusia sebagai satu keluarga, dan dalam semua anggota keluarga memiliki derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum Allah tidak membedakan antara hambanya yang kaya dan yang miskin. Yang kedua yaitu keadilan ekonomi. Islam dengan tegas melarang hambanya untuk tidak merugikan orang lain. Konsep keadilan ekonomi dalam Islam yaitu mewajibkan semua orang mendapatkan hak dan tidak boleh mengambil hak orang lain. Nah, nilai yang ketiga yaitu
selisih pendapatan. Sering terjadi di antara masyarakat satu, masyarakat lain, terdapat kesenjangan kekayaan. Nah, yang mana kesenjangan kekayaan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, yaitu yang berupa keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Namun, Islam mempunyai cara untuk mengatasi kesenjangan ekonomi tersebut dengan cara yang pertama, yaitu menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, sirkulasi maupun konsumsi. Cara yang kedua yaitu Islam mewajibkan zakat, sedekah, infak untuk orang-orang yang berpendapatan lebih dari kadar kecukupannya. Nah, apabila semua ajaran-ajaran Islam telah diterapkan, maka kesenjangan kekayaan bisa berkurang. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim ditugaskan setiap zamannya untuk mengembangkan teknik penerapan prinsip-prinsip dalam variabel-variabel yang sesuai dengan situasi dan kondisi di setiap masanya. Wabillahi taufiq wal hidayah.